Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustri Wahyuni dari UPTSD Negeri Slemanan 1, CGP Angkatan 7 Kabupaten Blitar akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual saya pada modul 2.3. Pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai observer dan akan melaksanakan observasi atau pengamatan terhadap praktik coaching yang akan dilakukan oleh rekan CGP saya, yaitu Bu Vita sebagai coach dan Bu Isbana sebagai coachee. Berikut adalah percakapan yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Vita? Alhamdulillah Bu, baik. Bu Yuni sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik juga. Bu Vita, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal kita akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian yang akan digunakan dulu ya Bu. Pada coaching hari ini, saya sebagai observer nanti akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu nanti memberikan pertanyaan berbobot dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa nggih Bu, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu? Ya, boleh Bu, silahkan. Ya Bu, terima kasih. Untuk yang pertama, pertanyaannya adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, baik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching nanti pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik, jadi Bu Vita nanti ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu, yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan satu lagi tadi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua Bu, dari ketiga kompetensi yang Bu Vita sampaikan tadi nih, kompetensi mana yang paling spesifik yang ingin Ibu Vita observasi nantinya Bu? Iya Bu Yuni, mungkin yang akan saya kembangkan secara lebih spesifik nanti adalah mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan berbobot Bu. Baik, Bu Vita nanti akan mengembangkan kompetensi spesifiknya ke mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot nggih Bu. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Bu nanti? Ya, saya ingin coachee nanti saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Jadi, indikator ketercapaiannya pada saat coachee sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Nggih Bu, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Vita. Waalaikumsalam Bu Isbana. Mohon maaf Bu Vita, saya mengganggu waktu panjenengan. Tidak masalah Bu Isbana. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu Vita, saya mempunyai murid yang bernama Rafa yang sering bolos sekolah. Masuk 2 hari, berikutnya 1 minggu tidak masuk. Bahkan semester lalu hanya masuk saat ujian saja.
Sebagai seorang guru, saya sudah melakukan pendekatan, tapi masih belum bisa memotivasi murid tersebut untuk bersemangat sekolah. Begitu, Bu. Ya, jadi menurut Bu Isbana, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya ingin mendapatkan ide-ide untuk memotivasi Rafa supaya mempunyai semangat untuk sekolah lagi, selayaknya siswa-siswa yang lain. Baik, berarti Bu Is ingin mendapatkan ide bagaimana menumbuhkan motivasi murid Anda supaya mau masuk sekolah dan bisa belajar secara normal kembali. Ya, betul, Bu. Baik, kalau boleh saya tahu nih, apa ya indikator pencapaian yang dapat menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar siswa? Indikatornya, murid saya yang bernama Rafa itu nantinya termotivasi dan mempunyai keinginan untuk belajar dan bersekolah secara normal seperti siswa-siswa yang lain, supaya dia benar-benar mendapatkan ilmu sebagai bekal dalam kehidupannya kelak. Baik, jadi indikatornya adalah murid yang bernama Rafa termotivasi untuk belajar dan bersekolah lagi ya, Bu. Ya, betul, Bu. Lalu, sehubungan dengan hal tersebut, sekarang dari skala 1 sampai 10, jika skala 10 itu berarti Bu Isbana dapat mencapai tujuan seperti yang disampaikan tadi ya. Dan jika di angka 0 itu berarti belum dapat mencapai tujuan sama sekali. Sekarang kira-kira berada di posisi angka berapakah, Bu? Kalau saya amati ya, Bu, saya kira berada di angka 6 sepertinya, Bu Vita. Oke, Bu Isbana bisa mendeskripsikan seperti apa sih, Bu, di angka 6 itu? Di angka 6 itu menurut saya, karena saya sebagai guru sudah melakukan pendekatan, akan tetapi pendekatan masih terbatas pada anak dan kakek nenek yang mengasuhnya, dan hasilnya belum signifikan, Bu. Saya belum intensif dalam mempertimbangkan background keluarganya. Baik, boleh Bu Is bercerita bagaimana background keluarganya yang dialami oleh Rara ini, Bu? Ceritanya begini, Bu Vita. Orang tua Rafa itu bercerai. Ayahnya tinggal di Tulungagung, tapi belum menikah lagi. Ibunya sebagai TKW di Hong Kong juga belum menikah lagi sih. Sementara Rafa ini tinggalnya tidak mesti. Terkadang di rumah kakek neneknya di Udanawu, terus terkadang di rumah bapaknya di Tulungagung. Tapi lebih sering di rumah kakek neneknya. Nah, pendekatan yang sudah saya lakukan, saya sering berkunjung ke rumah kakek neneknya ini untuk mengkomunikasikan tentang Rafa. Tapi hasilnya belum signifikan begitu. Namanya kakek nenek ya, cara menyayanginya mungkin lebih dari kasih sayang yang diberikan orang tuanya. Jadi jika sudah dibujuk kok anaknya tidak mau, ya sudah. Saya menjadi bingung harus bagaimana. Caranya memotivasi si Rafa ini supaya mau masuk sekolah lagi, begitu. Baik, sekarang kira-kira Bu Isbana akan meningkatkan ke angka berapa dulu nih ke depannya? Sepertinya di angka 8, Bu. Iya, 8 itu menurut saya sudah cukup bagus, Ibu Vita ya. Oke, jadi begitu ya Bu. Terus angka 8. Yang Bu Is maksud sudah cukup bagus itu seperti apa ya Bu? Gambarannya seperti yang menjadi harapan saya, Bu. Rafa menjadi termotivasi kembali untuk bersekolah dan belajar secara normal seperti murid-murid yang lain. Kasihan betul nih sebenarnya anak ini ya. Lost motivation-nya karena korban dari broken home. Ya, baik. Bagus itu Bu Is. Mungkin ada pemikiran lain untuk mengatasi permasalahan tersebut supaya hasil pendekatannya lebih signifikan, Bu.
Peningkatan motivasi murid yang dilakukan lebih intensif dengan menengok background keluarga, Bu. Menurut saya demikian. Selama ini saya hanya melakukan pendekatan ke anak dan pengasuhnya saja, belum melibatkan kedua orang tuanya. Mungkin dengan motivasi dari berbagai pihak, yakni dari saya sebagai gurunya, dari bapak ibunya, serta dari kakek neneknya, Rafa bisa mempunyai semangat lagi untuk rajin sekolah. Wah, bagus sekali Bu Is. Pemikiran yang sangat luar biasa. Saya sangat setuju. Terima kasih Bu Vita. Oke, untuk mencapai harapan tersebut, kira-kira apa yang perlu diupayakan menurut Bu Isbana? Saya akan mencari informasi nomor telepon bapak dan ibunya. Kemudian saya akan menelpon ibunya dan mengkondisikan untuk secara periodik berkomunikasi dengan ibunya. Kemudian saya juga akan menelpon bapaknya dan mengundangnya ke sekolah untuk mengkomunikasikan Rafa lebih intensif lagi. Di samping komunikasi dengan kakek neneknya juga tetap dilaksanakan. Itu Bu Vita yang menjadi rencana saya. Wow, rencana yang sangat luar biasa, Bu. Alhamdulillah, Bu. Nah, kapan Bu Isbana akan memulai rencana tersebut? Secepatnya Bu Vita, rencananya akan saya mulai besok, Bu. Saya akan mengkomunikasikan dan berkoordinasi dengan kakek neneknya Rafa dan meminta nomor telepon kedua orang tuanya. Setelah itu saya akan langsung menghubungi keduanya untuk mengajaknya diskusi terkait putra mereka. Bagaimanapun juga kedua orang tuanya yang mempunyai tanggung jawab penuh dibandingkan kakek neneknya. Dengan ibunya akan saya hubungi via telepon, kemudian dengan bapaknya saya akan menelpon dan mengundangnya supaya hadir ke sekolah, supaya bisa lebih leluasa berkomunikasi. Oke, kira-kira bagaimana kita bisa tahu progres dari obrolan kita hari ini? Rasanya saya tidak sabar ingin tahu hasilnya, Bu Is. Begini saja Bu Vita, kita buka buat schedule obrolan lagi, nanti setelah hari raya kita ngobrol lagi gimana? Oh, siap Bu. Berarti bulan depan ya. Nanti kita ketemu lagi. Sekarang bagaimana perasaan Bu Isbana setelah kita ngobrol hari ini? Alhamdulillah, saya jadi lega, Bu. Rasanya beban pikiran saya menjadi berkurang. Alhamdulillah. Begitu juga saya, Bu. Saya ikut senang mendengar ide-ide dari Bu Is. Semoga obrolan kita pada hari ini bermanfaat untuk kita berdua nih, Bu. Amin. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya untuk sharing. Ya, sama-sama Bu Is. Baik, kalau begitu, Bu, saya undur diri dulu. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar, Bu? Alhamdulillah Bu, tadi proses coaching berjalan dengan baik dan lancar. Baik, Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Bu Vita. Ya, Ya, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi selama coaching, Bu?
Iya, saya tadi sudah melakukan coaching sesuai dengan kompetensi coaching. Saya melakukannya dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot, saya juga dapat menggali potensi dari coaching tersebut untuk dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Begitu, Bu. Baik, jadi Bu Vita sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya, Bu? Iya. Sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan bahwa Bu Vita tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian Bu Vita juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Bu Vita juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Sesuai dengan yang Bu Vita sampaikan pada pra-coaching tadi, bahwa Bu Vita ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Menurut saya, apa yang Ibu lakukan tadi sebagai coach sudah sesuai dengan itu. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus mendengarkan aktif. Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang luar biasa kalau menurut saya, yang dapat menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, pertanyaan yang terakhir nih ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Bu Vita kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan tadi, Bu? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menentukan solusi atas permasalahannya. Dan saya ingin memperdalam lagi mengenai proses coaching menggunakan alur Tirta supaya saya dapat melakukan kegiatan coaching-coaching lagi ke depannya dengan lebih baik lagi. Begitu, Bu. Baik, luar biasa sekali ya Bu Vita ini. Tadi padahal jenengan sudah menerapkan sesuai dengan alur Tirta itu, sudah luar biasa sekali Bu. Di situ juga sudah terlihat kalau Bu Vita sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena saya lihat tadi responnya coach sudah menyampaikan jawaban sesuai dengan apa yang diharapkannya. Semoga nanti ke depannya Bu Vita dapat lebih baik lagi ya Bu. Ya, baik, terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini ya, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.